Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terpaksa banget hari ini aku live karena pengen menjelaskan sesuatu hal biar lurus, biar tidak ada terjadinya simpang siur. Nah, terkait dengan kejadian hari ini yang juga jujur membuat saya shock sekali, kaget sekali. Tadi tuh jadi hari ini kan aku schedule-nya adalah untuk apa sih ini nih? Laser alis aku. Pada saat di jalan pulang, harusnya aku janjian dengan Kak Fitri, tiba-tiba adik aku telepon gitu. Pada saat adik sepupu aku telepon, si Putri ini telepon aku, kata Putri, Kak tolong nih anak aku lagi nangis-nangis, anak bayi dia lagi nangis-nangis. Terus dia bilang, ini ada orang ngaku polisi, katanya gitu. Terus aku bilang, ada apa? Aku nggak tahu cerita apa-apa tuh saat itu, tapi aku bilang, akhirnya aku ngomong sini sama orangnya. Aku bilang, ada urusan apa gitu, ada urusan apa ngebawa sepupu saya, ada masalah apa, saya bilang kayak gitu. Terus saya bilang lagi, kalau memang polisi beneran, mana surat perintahnya, mana identitasnya, saya bilang gitu. Jadi kalau seandainya memang polisi, harusnya memang ada juga yang namanya harus ada surat perintahnya, identitasnya juga, dan jelas gitu. Oke, ini ada yang nanya suaranya kecil. Udah jelas belum suaranya sekarang? Udah jelas belum? Oke. Nah, terus sudah gitu, aku akhirnya kan marah dong, karena memang adik aku bilang, katanya gitu, aku lagi nyusuin si anaknya dia itu nangis-nangis gitu, dan akhirnya dia lagi masuk ke belakang, bagian paling belakang mobil untuk nyusuin anaknya. Tiba-tiba ada oknum yang mengaku polisi ini, yang ternyata seorang kameramen ini dan satu orangnya lagi itu masuk memvideo adik saya. Si kameramen ini videoin adik saya lagi menyusui yang dimana payudaranya terlihat. Dia marah dong, sebagai perempuan dia merasa dilecehkan, itu nggak bener gitu. Nah, akhirnya saya bilang lagi, kalau seandainya memang polisi, ini nih ada hukumnya gitu, ada aturannya, mana surat perintah penangkapannya, masalahnya apa, buktinya apa, faktanya apa, dan tidak seperti ini, apalagi ada anak bayi di sana gitu. Selesai cerita, akhirnya orang ini panik ketika aku udah kenal, kamu mah kameramen, saya bilang gitu. Keluar dari mobil adik saya, keluar dari mobil yang adik saya tumpangin, karena itu mobil temennya adik saya, si Putri itu, punya temen kan. Terus udah gitu keluar nih akhirnya si orang ini. Nah, ada sisa satu orang lagi. Saya bilang, kamu polisi mana, jabatan kamu apa, urusannya apa, saya bilang gitu. Kalau seandainya memang kamu polisi, ayo pakai prosedur yang baik dan benar, saya bilang kayak gitu. Udah selesai itu, akhirnya orang itu keluar juga. Selesai dong, akhirnya saya bilang, videoin orang itu semuanya, siapa aja, kita akan laporkan karena mereka nggak boleh gitu. Singkat cerita, aku nggak tahu menau nih masalahnya runtunannya apa. Tiba-tiba aku tadi dengar ada voice kiriman dan lain sebagainya. Nah, jadi akhirnya aku tanya lagi ke adik sepupu aku itu, si Putri. Put, ini ada apa Putri? Kok permasalahannya jadi seperti mengarahkan ke aku? Aku tidak pernah melakukan apa-apa. Dijelaskan lagi akhirnya oleh si Putri. Putri bilang, jadi gini Kak, beberapa waktu lalu itu karena orang tahu kakak itu adalah kakak sepupu aku, semua orang itu berdatangan. Memang itu wajar sih, datang juga ke aku, soalnya banyak sekali orang-orang yang berdatangan juga ke aku memberikan bukti-bukti tentang masalah orang ini. Tapi aku tidak mau bahas sama sekali karena menurut aku itu adalah aib orang, aku nggak mau buka dan lain sebagainya. Jadi kalau aku dibilangin mau menjebak itu totally salah, tidak pernah sama sekali. Tapi si adik sepupu aku ini didatengin sama temannya, yang aku temennya ya, tapi kita nggak pernah tahu, mungkin musuh dalam selimut, nggak ada yang tahu. Jadi temannya ini datang ke adik sepupu aku, bilang, Putri, katanya gitu, Put, kebetulan adik sepupu aku namanya Putri juga. Jadi Put, ini gue ada bukti nih, katanya gitu, bahwa ternyata si orang yang lagi berantem sama kakak kamu itu bahaya banget, katanya gitu. Dia itu maaf banget, isunya sudah santer di Palembang bahwa dia itu suka memakai perempuan nakal atau menyewa perempuan di mucikari. Itu isu yang beredar, kata si temennya si Putri ini, temannya sepupu aku. Nah, terus dia bilang lagi, iya, yang lebih parahnya lagi, dia tuh jahat banget. Kenapa? Kata sepupu aku ini, dia itu suka mencari anak-anak yang masih, maaf banget, perawan, isunya begitu. Katanya nanti dia berani bayar berapapun untuk mendapatkan perawan itu. Shock dong sepupu aku, masa sih, ada buktinya nggak? Nah, tiba-tiba diajaklah sama oknum ini yang mau menjebak si
Putri, sebenarnya sepupu aku yang dijebak gitu. Jadi dijebak, dia bilang gimana nih, gue mau kasih tahu nih mucikarinya. Akhirnya si sepupu aku ini kan terpancing gitu ya, kalau emang ada bukti dan faktanya nggak apa-apa. Terus temennya ini emang dari sebelum-sebelumnya udah nanyain dapat apa gitu. Dan kalian bisa dengar sendiri dari rekamannya bahwa semua pertanyaan temannya itu memancing, dan yang menyebut nama aku itu adalah orang yang menjebak sepupu aku, bukan sepupu aku. Jadi sepupu aku tidak menyebutkan nama aku sama sekali gitu. Di sini justru menurut aku adik aku korban dijebak gitu ya kan, padahal informasinya. Tapi di luar itu semua, kalau kita mau bicara fair, kalau kita mau bicara sesuai fakta, menurut aku ya, pertama, kalau memang isu itu tidak benar, kenapa harus panik dan kirim kameramen serta oknum-oknum lainnya yang lebih dari 5 orang laki-laki untuk persekusi adik sepupu aku? Itu menurut aku. Kalau memang seandainya itu isu nggak benar, tenang-tenang aja. Kenapa harus panik dan menghukum sendiri, kayak ambil keputusan sendiri gitu. Itu yang pertama. Kalau memang isu yang beredar tidak benar, tenang-tenang aja, tidak perlu persekusi adik sepupu aku. Yang kedua adalah apa yang dia lakukan, langkah-langkahnya main hukum sendiri itu tidak benar. Kalau dia merasa ada yang tidak benar, ada bapak polisi dan aparat kepolisian, bukan ngaku-ngaku polisi alias polisi abal-abal. Dan yang ketiga, persekusi yang dilakukan itu dilakukan oleh oknum-oknum orang-orang yang sampai masuk ke mobil pribadi, yang dimana adik saya jelas anaknya sedang menangis-nangis dan mereka tahu adik saya sedang mau menyusui. Dan oknum kameramen tersebut yang mengaku polisi juga ada teleponan juga sama saya, ada video call-nya juga. Kenapa kamu melakukan pelecehan seksual dengan merekam adik sepupu saya sedang menyusui yang dimana payudaranya terlihat? Ini yang menurut saya adalah harus kita jelaskan gitu ya. Jangan sampai kita terkecoh oleh giringan opini orang lain itu. Maaf ya, untuk siapapun orangnya yang merasa katanya saya mau menjebak orang, demi Allah tidak ada saya mau menjebak siapapun di sini. Kalau saya mau membongkar, banyak sekali orang-orang yang berdatangan ke saya dengan bukti-bukti yang bisa saya sebarkan. Tetapi tidak, saya tetap fokus dengan masalah fitnahan yang dia lakukan terhadap saya. Malah saya minta maaf terhadap korban-korban. Maaf ya, saya bilang gitu, mohon maaf sekali, saya belum bisa bantu kalian semua. Karena kalau kalian nggak berani speak up, ya saya tidak bisa apa-apa. Kalau kalian hanya mengandalkan saya speak up, nanti yang buruk siapa? Yang buruk adalah suami saya, yang buruk adalah agama saya, yang buruk adalah jilbab saya. Makanya dari itu, jadi buat semuanya, saya hanya mau bilang jangan mudah terkecoh dengan orang-orang yang jago menggiring opini. Jadi di sini adalah sepupu saya diberi informasi, sepupu saya Putri diberi informasi oleh oknum temannya yang katanya ada orang lain yang suka menyewa perempuan dan melecehkan wanita, bahkan yang masih perawan, dengan seorang mucikari. Lalu adik saya bilang, kalau emang ada bukti faktanya mana? Makanya jelas di situ adik saya minta mana buktinya. Kalau kita mau ngejebak orang, nggak mungkin begitu caranya gitu. Kalau memang orangnya benar dan tidak pernah berurusan dengan mucikari, dia tidak akan pernah merasa terjebak karena dia tidak pernah melakukan itu. Tetapi ini responnya malah berbalik setelah adik saya yang dijebak. Jelas rekaman itu adik saya juga dijebak. Dan yang kedua adalah ada yang panik gitu ya, mempersekusi adik saya, lebih dari 5 orang laki-laki. Salah satunya seorang kameramen yang saya sudah kenal juga dia siapa, dan dia juga menurut saya amat sangat tidak pantas merekam payudara adik saya ketika sedang menyusui anaknya. Dan adik saya bilang gini, kalau seandainya kamu ngerekam apapun gak apa-apa, silakan, katanya gitu, tapi jangan rekam payudara saya, digituin. Nah itu yang menurut saya gak etis. Dan juga kalau seandainya merasa ada yang tidak sesuai atau nggak baik, laporkan kepada pihak kepolisian dan jangan main hakim sendiri. Tidak di konten, tidak di kenyataan. Pantas aja banyak banget korban-korban yang takut untuk speak up karena ada premanisme di sini. Jadi buat saya pribadi adalah kalian jangan sampai mudah terhasut karena orang ini berbahaya sekali. Itu aja sih buat aku. Dan mudah-mudahan ini cepat terbongkar semuanya. Proses hukum aku juga mudah-mudahan bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan mudah-mudahan keadilan ditegakkan. Itu aja sih. Jadi ini cukup penjelasan dari aku.
biar tidak simpang siur. Jangan lupa semuanya, aku udah sholat maghrib. Terima kasih teman-teman yang udah ingetin. Yang teman-teman yang belum sholat maghrib, silakan sholat maghrib. Pada intinya jangan ikut campur dalam masalah ini. Tujuan saya menjelaskan sejelas-jelasnya agar tidak difitnah lagi, agar saya tidak menjadi korban fitnahannya lagi, karena saya tidak mau menjadi bulan-bulanan seenaknya dia, cukup korban-korban yang lain. Maka dari itu menurut saya kita sama-sama mengambil positif dari masalah ini, yaitu pertama jangan sampai main hakim sendiri, jangan main premanisme, jangan persekusi orang sembarangan, jangan bohong ngaku-ngaku polisi. Terus kalau memang seandainya kita benar gak usah takut gitu ya, gak usah ketar-ketir sampai harus mengerahkan preman-preman yang seperti itu. Jadi buat saya pribadi, ambil baiknya saja dalam masalah ini, buang buruknya, tidak perlu membuli siapapun, karena semua akan ada pertanggungjawabannya di dunia akhirat. Jangan sampai kita menjadi orang jahat karena orang jahat. Itu aja sih. Jadi cukup dengar, pahami, dan tidak usah ikut campur buat saya pribadi ya. Nanti nggak ada keuntungan buat kalian. Itu aja, mau di pihak sana, mau di pihak sini, kalian tidak mendapatkan keuntungan apapun. Pada intinya dalam kasus saya ini, kita harus berani melawan orang-orang yang zolim, kita harus berani speak up orang-orang yang zolim agar tidak ada korban-korban yang lainnya. Tetapi kita juga tidak boleh menjadi orang yang jahat juga, tidak perlu menjadi orang yang licik juga. Cukup kita mengucap aja dalam diri, na'udzubillahi min dzalik. Jadi semuanya jangan lupa ya baca istighfar dan bilang na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kita menjadi orang yang zolim. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.